Sebelum gue mulai dengan buku ini, akan lebih baik jika gue peringatkan dulu kalau buku ini akan melawan persepsi kita dengan beberapa financial wisdom yang sering kali kita dengar di media atau yang sering kali kita baca dari buku finansial. Apa yang akan disampaikan dari buku The Millionaire Fast Lane bisa menyinggung beberapa pekerjaan orang dan institusi finansial. Karena jujur, gue sedikit tersinggung ketika awal-awal membaca buku ini. Tapi, semakin gue baca, buku ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang pemikiran gue untuk menjadi kaya. Jika kalian tersinggung dengan pesan dari video ini, gue sarankan untuk mendengar ringkasan full buku ini atau akan lebih baik jika kalian membaca buku ini sendiri. Dan langsung aja kita mulai. 3, 2, 1. Topik pertama, tajir saat di kursi roda. Get rich slow is get rich old. Video kali ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama adalah get rich slow. Hampir setiap finansial guru atau buku tentang finansial dan investasi selalu bilang kalau nabung adalah pangkal kaya. Tapi mereka tidak bilang kapan kayanya. Kalian mau pilih yang mana? Tajir ketika di umur 65 tahun atau tajir di umur 30 tahun? Kalau gue sih ya di umur 30 ya. Alasannya gampang. Kita kerja mati-matian dari umur 25 sampai 65 tahun selama 40 tahun untuk bisa menikmati hidup pensiun ketika umur 65 sampai 85 tahun. Ya 85 tahun udah cukup tua lah ya guys. Yang artinya kita kerja selama 40 tahun, nabung dan hidup super irit agar kita bisa menikmati hasilnya cuma selama 20 tahun doang dari umur 65 sampai 85 tahun. Itu pun kalau kita sehat. Kalau kita sakit dan metong di umur 75, artinya kita cuma bisa menikmati hasilnya selama 10 tahun doang. Lalu, bayangkan jika kita hobi jalan-jalan ke luar negeri, tapi kita harus mengorbankan hobi kita agar kita bisa menikmati masa pensiun kita di umur 65. Apakah kita baru mau bisa jalan-jalan ke luar negeri ketika umur 65 tahun, saat kaki sudah tidak kuat jalan lama-lama? Jika kita pengen banget mobil sports, Lamborghini, kita nabung dan baru bisa beli mobilnya saat umur 65 ketika pensiun. Dengkul udah lemes, mau keluar masuk mobil sports sudah susah, pinggang udah encok, jantung udah lemah, nggak bisa enjoy mobil Lambonya di umur 65. Banyak saran finansial yang menyuruh kita menabung, hidup super irit agar kita bisa pensiun di umur 65 dengan uang yang cukup. Buku ini menyebutnya dengan Get Rich Slow atau jadi kaya lambat. Get rich slow itu didoktorinkan seperti ini. Pergi sekolah, punya nilai bagus, lalu kuliah dan cari kerjaan di perusahaan bagus. Lalu invest di pasar modal, maksimalkan dana pensiun kalian. Dan jangan pakai hutang atau kartu kredit. Hidup hemat, frugal living, dan ketika kalian umur 65 tahun, kalian akan menjadi kaya. Jadi, apakah get rich slow terdengar tidak asing di telinga kalian? Bagian kedua, kebohongan dari Get Rich Slow. Jika kalian memakai strategi Get Rich Slow untuk jadi tajir, kabar buruknya adalah kalian punya kemungkinan besar gagal dengan waktu sebagai taruhannya. Get Rich Slow adalah permainan dengan settingan kemungkinan besar kalah. Kita akan bahas lebih detailnya di video part 4 nanti. Pesan yang mau disampaikan dari Get Rich Slow adalah korbankan waktu kalian, korbankan mimpi kalian, korbankan hidup kalian untuk sebuah rencana yang akan membayarkan passive income ketika setengah abad hidup kalian sudah hilang. Dan kabar buruknya adalah Get Rich Slow tidak memberikan jaminan kalau kita pasti kaya. Sudah banyak berkorban selama 40 tahun tapi tidak menjamin lagi. Get Rich Slow atau gue singkat menjadi GRS adalah sebuah strategi investasi yang selalu didoktorinkan finansial guru dan institusi finansial agar kita masuk ke dalam permainan mereka. Coba kita lihat saran finansial dari financial advisor atau kalian bisa lihat perusahaan sekuritas, perusahaan trading, atau perusahaan perbankan yang selalu membuat marketing untuk nabung reksadana, investasi obligasi, nabung emas, trading komoditas, dan lainnya. Perusahaan finansial selalu memberikan doktorin kalau investasi dalam jangka panjang bisa membantu kita menjadi kaya. Tapi, apakah kalian pernah dengar orang yang setelah 40 tahun lamanya beli produk investasi mereka jadi tajir mampus? Jangan bilang tajir mampus lah, jadi tajir karena produk mereka juga hampir nggak ada. Perusahaan investasi selalu memberikan doktorin strategi GRS, nabung investasi 40 tahun, bisa kaya dan pensiun dini, tapi pemilik perusahaannya sendiri bukan tajir karena strategi GRS.
Perusahaan pemiliknya jadi tajir karena strategi Millionaire Fastlane. Yuk kita bahas. Pemilik perusahaan investasi bisa jadi kaya bukan dari nabung investasi atau trading, melainkan dari produk yang mereka jual ke kita seperti reksadana, obligasi, trading, dan lainnya. Strategi GRS tidak membuat pemilik perusahaan jadi tajir mampus, tapi menjual ide GRS lah yang membuat pemilik perusahaan jadi tajir mampus. Perusahaan finansial bilang kalau produk mereka akan membantu kita menjadi kaya, tapi kenyataannya pemilik perusahaan jadi cepat kaya karena kita beli produk mereka, bukan karena mereka menggunakan produk mereka sendiri. Reksadana tidak membuat pemilik perusahaan investasinya jadi kaya, tapi jualan produk reksadana lah yang membuat mereka jadi kaya. Trading tidak membuat pemilik perusahaan trading jadi kaya, tapi jualan produk trading lah yang membuat mereka jadi kaya. Nabung dan hidup frugal tidak membuat pengarang buku finansial jadi kaya, tapi jualan buku Financial Freedom lah yang membuat mereka jadi kaya. Seperti channel ini guys, tapi sayangnya gue belum tajir. Jadi buruan join member channel ini ya guys. Sedih banget. Jadi, apakah kita masih harus percaya kepada mereka? Bagian ketiga, The Millionaire Fastlane. The Millionaire Fastlane bukanlah tentang subjek pensiun tua dengan uang jutaan dolar, melainkan subjek tentang kemakmuran dan mendapatkan uang jutaan dolar secepat mungkin sehingga kita bisa menikmati kekayaan kita. Yang Millionaire Fastlane mau adalah pensiun muda, bukan pensiun tua. Pensiun ketika kita masih sehat, masih punya banyak waktu untuk menikmati hasil kerja keras kita. The Millionaire Fastlane menyatakan bahwa umur tua bukanlah syarat mutlak untuk menjadi makmur dan bisa pensiun. Pensiun muda bukanlah hal yang mustahil. Yang mustahil adalah mikir kalau kita bisa pensiun di umur 30 dengan strategi get rich slow. Jangan biarkan strategi GRS merebut waktu muda kita. Strategi Millionaire Fastlane akan membantu kita pensiun muda, menikmati kekayaan kita ketika kita masih berbadan sehat, menikmati kebebasan finansial kita jauh sebelum malaikat maut datang mendekat. Bagian keempat, kriteria The Millionaire Fastlane. Menjadi terkenal atau punya talenta bukanlah syarat mutlak untuk jadi kaya. Pengarang buku ini, MJ DeMarco, sempat berpikir kalau orang-orang kaya adalah mereka yang jadi terkenal atau punya talenta spesial. Sampai di suatu hari, Marco bertemu dengan seorang pemilik mobil Lamborghini. Marco memberanikan diri untuk bertanya apakah pekerjaan orang tersebut. Pemilik Lambo tersebut menjawab kalau dia adalah seorang inventor, seorang penemu. Marco tersadarkan kalau untuk jadi tajir ternyata tidak perlu jadi terkenal atau punya talenta spesial. Selanjutnya dijelaskan kalau Marco mulai terobsesi untuk mencari kebenaran dan mempelajari orang-orang kaya yang tidak terkenal dan tidak punya talenta spesial. Marco mau tahu apa yang membuat orang biasa yang tidak terkenal tapi bisa punya banyak uang. Marco kemudian membatasi penelitiannya ke orang-orang kaya yang tidak terkenal dengan kriteria ini. Pertama, orang kaya yang hidup dengan lifestyle yang mewah. Pengarang tidak tertarik dengan orang kaya yang hidupnya frugal dan hidup the next door di lingkungan sederhana. Ya, pengarang sih menyinggung buku The Millionaire Next Door sih sebenarnya. Dan yang kedua, orang kaya yang umurnya di bawah 35 tahun atau setidaknya mereka bisa kaya dengan cepat. Pengarang tidak tertarik dengan orang yang jadi kaya karena menabung atau dengan hidup frugal living. Ketiga, orang kaya tersebut harus self-made millionaire, bukan yang kaya karena warisan atau bantuan dari orang tuanya. Yang keempat, orang kaya tersebut bukan jadi kaya karena terkenal, jadi artis, jadi penyanyi, jadi entertainer, atau punya talenta spesial. Inilah tujuan dari The Millionaire Fastlane. Jadi orang yang tajir tanpa harus jadi terkenal dulu, tanpa harus punya talenta spesial. Bagian kelima, MJ DeMarco, The Millionaire Fastlane. Pengarang buku ini, MJ DeMarco, dilahirkan dari keluarga yang biasa aja. Dia kerja sebagai penjaga mobil valet untuk membiayai kuliah dia. Setelah lulus kuliah, Marco menolak kerja sebagai karyawan karena dia merasa corporate career bukanlah hal yang akan membantu dia menjadi Millionaire Fastlane. Jadi, Marco mencoba usaha bisnis, tapi bisnisnya gagal dan bangkrut semua. Marco sempat tidak punya uang, punya banyak hutang dan harus numpang hidup sama orang tuanya lagi.
Pacarnya tinggalin Marco. Ibunya Marco bilang kalau Marco terlalu naif dengan mimpinya untuk jadi pengusaha kaya. Marco selalu menjelaskan ke setiap orang yang mengecilkan hatinya kalau penting untuk kalian catat ini. The Millionaire Fastlane Entrepreneur beroperasi dalam skala eksponensial bukannya linear, yang artinya kita cuma perlu satu kali sukses dari ratusan kegagalan untuk bisa jadi The Millionaire Fastlane. Tapi nggak ada seorang pun yang percaya dengan hal tersebut. Singkat ceritanya, Marco mencari tahu dan mempelajari cara-cara untuk menjadi kaya. Dia banyak membaca buku keuangan, banyak baca membuku autobiografi orang sukses. Dan Marco kemudian belajar website desain dengan cara autodidak dari membaca buku. Karena dia tidak sanggup bayar kursus web desain yang sangat mahal pada masa itu di tahun 1995. Marco membuat website tentang informasi rental mobil limousine. Selain itu, Marco juga merangkap menjadi web designer. Kemudian websitenya dijual ke venture capital dengan harga 1,3 juta US dollar. Karena Marco tiba-tiba jadi orang kaya baru, jadi dia habiskan uangnya untuk senang-senang. 1 tahun kemudian, di tahun 2001, perusahaan venture capital yang beli websitenya dia bangkrut. Websitenya jadi tambah jelek. Akhirnya, Marco memutuskan untuk beli website lamanya lagi di harga 250.000 US dollar dari sisa uangnya. 18 bulan setelah website lamanya dibeli lagi, Marco membuat websitenya jadi lebih bagus dan lebih canggih lagi. Marco tidak mau seperti dulu, di mana semakin besar bisnisnya, semakin banyak waktu yang dihabiskan. Jadi Marco membuat bisnisnya automated. Proses dan sistem kerjanya dirampingkan agar perusahaan bisa tetap menghasilkan tanpa Marco harus kerja lebih banyak. Di tahun 2007, Marco memutuskan untuk menjual bisnisnya lagi di harga 8 juta US dollar. Tidak perlu menjadi terkenal dan punya talenta khusus untuk menjadi kaya. Setelah bisnisnya terjual, Marco pun mulai mencari kesempatan bisnis lainnya. Jadi, apa itu strategi The Millionaire Fastlane? Apa yang Marco mau sampaikan adalah kerja keras aja tidak cukup. Kita harus tahu cara dan strateginya. Kalau kerja keras cukup, maka akan ada banyak Millionaire Fastlane orang yang pensiun di umur 35. Tapi sayangnya, cuma sedikit orang yang mampu pensiun di umur 35. The Millionaire Fastlane adalah strategi keuangan yang finansial guru tidak mau ajarkan karena dapat menghilangkan pendapatan mereka. Atau mungkin bisa jadi mereka tidak tahu strategi ini. Dan kita akan bahas di video selanjutnya. Anyway, kalian bisa menikmati ringkasan full buku ini di membership channel ini hanya dengan kurang dari Rp1.000 per hari. Kencing aja 2.000 perak. Sekali lagi gue bilang, hanya dengan kurang dari Rp1.000 per hari, kalian bisa menambah financial wisdom kalian untuk menuju kemakmuran. Dan sampai jumpa di chapter berikutnya. Cheers guys!